Selamat bergabung Bapak Ibu dosen, rekan-rekan semua, dan terlebih kepada rekan atau saya panggil Bapak lah ya, Aditya Nugraha. Itu MM atau MBA, Dit? Saya MM, Pak. Oke, MM, oke. Tapi gelar nggak usah disebut, Pak. Saya ambil MM-nya kemarin, ya karena suka iseng-iseng jadi ambil kemarin MM Finance sih. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu, kita akan memulai. Saya Elisati Hulu, dosen di informatika. Selamat bergabung kawan-kawan, rekan-rekan dosen, Bapak Ibu, dan juga mungkin ada kolega Pak Aditya. Selamat bergabung di webinar series kami tahun ketiga ya. Tahun ketiga pada tahun 2022 ini sudah cukup sering ya. Selamat bergabung. Terima kasih secara khusus kepada, saya panggil Bapak lah, mesti begitu ya, kalau sudah alumni itu begitu ya. Meskipun mantan mahasiswa saya ya, tapi tidak masalah. Bapak Aditya Nugraha, STMM katanya ya. Sekarang adalah VP, Vice President IT Application BCA. Alumni Informatika Angkatan 2004. Terima kasih untuk kesediaannya mengisi seri webinar Informatika Unpar kali ini. Bagi rekan-rekan mahasiswa, mohon rename namanya seperti biasanya dengan MPM _ nama ya, supaya mudah dikenali. Topik webinar hari ini adalah Microservices and Banking Industry. Pembicaranya tadi sudah kita tahu, yaitu Bapak Aditya Nugraha STMM. Jabatan sekarang di BCA adalah VP IT Application sejak 2018. Masuk BCA tahun 2013, awalnya sebagai IT analis ya. Dulu ketika mahasiswa pernah jadi asisten dosen dan admin lab. Nah, ini perlu dimention ini biar para admin agak sedikit bangga lah ya. Mantan adminnya jadi narasumber hari ini. Pendidikan beliau selain di Informatika Unpar juga studi manajemen bisnis di Sekolah Bisnis Prasetyo Mulia. 30-40 menit ke depan Pak Aditya Nugraha akan menyajikan materinya. 5 menit sebelum berakhir nanti akan saya ingatkan. Kemudian 20-30 menit berikutnya kita akan adakan tanya jawab. Ya. Kawan-kawan, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, dari sejumlah pertanyaan nanti saya akan pilih 2 pertanyaan yang mantap ya. Ya, semoga pilihan ini sebenarnya mungkin baru kali ini. Semoga berikutnya juga begitu ya. Pak Adit, silakan screen buat Anda sekarang. Oke, saya izin share screen. Udah kelihatan kah layarnya di Bapak Ibu? Yang Sudah. Ya, pertama-tama selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Sebenarnya ini juga sebuah kehormatan buat saya untuk bisa share di webinar series ya sebutannya. Nah, ya pertama-tama saya ingin mengucapkan salam dulu kepada Ibu Mariska sebagai Kepala Jurusan Informatika Unpar, kemudian tadi seperti ada Bu Cecilia Esti Nugraini sebagai Dekan FTIS, kemudian Pak Chandra Wijaya sebagai Wakil Dekan 2, dan Pak Elisati Hulu sebagai moderator. Dan kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya, mungkin kita mulai aja ya. Harusnya presentasi saya nggak panjang. Jadi nanti kalau sesi tanya jawabnya lebih panjang nggak apa-apa lah. Oke, nah perkenalan dulu ya, tadi udah disebutkan sama Pak Eli bahwa saya alumni 2004. Nah, ini gedung pertama saya masuk waktu Unpar pertama kali ke sini
buat pendaftaran, kemudian pas lagi terakhir juga berakhirnya di sini, waktu itu pas wisuda. Jadi masih di hall basket. Saya nggak tahu tuh masih ada nggak hall basketnya sekarang. Nah, secara kuliah dulu masih di gedung 9, lantai dasar, dan untuk labnya di gedung 3 yang pinggiran. Nah, kemarin saya nyari-nyari fotonya nggak ketemu. Nah, tapi saya ketemunya foto-foto ini. Nah, ini ada foto ya sama dosen Unpar beberapa, ada Pascal, terus ada Chandra juga, kemudian ada beberapa teman-teman dari angkatan 2003 dan 2004 terus 2005 kalau saya nggak salah, yang di bawah nih yang lagi latihan menggambar. Nah, ini diajak sama Ko Leonov. Mungkin kalian manggilnya sekarang Pak Leonov. Nah, ini yang masih ada di komputer saya. Nah, ini dulu mata kuliah di waktu saya ngambil ilmu komputer. Masih ada apa tuh, pemrograman, grafom, basis data, jaringan komputer. Nah, PC saya lupa tuh apa tuh. Ya ini kemarin iseng-iseng gali komputer, kemudian masih menemukan ada data-data inilah. Nah, sisanya tinggal di Facebook deh. Nah, ini tadi juga sempat disebutin, dulu masih ilmu komputer di bawah FMIPA, kemudian sempat jadi ketua himpunan di 2006-2007, dan asisten dosen dan asisten lab, seperti itu. Nah, untuk perjalanan karirnya juga secara singkat dulu sempat lulus, begitu lulus saya ke Balicamp atau Sigma Cipta Caraka, mungkin sekarang namanya Telkom Sigma. Kemudian di 2011-2013 itu saya pindah ke Jawa Soft. Kalau ditanya kenapa pindah, ini kantornya di sebelah Prasmul, jadi dulu itu ambil kuliah malam, nah siangnya kerja dulu di sini, jadi biar dekat gitu, cukup jalan kaki. Nah, baru setelah lulus di 2013 saya coba cari-cari kerja, terus pindah ke BCA lah sebagai IT analis. Itu di 2013 sampai 2015, kemudian di 2015 itu jadi asisten VP. Nah, di 2018 baru jadi VP. Nanti untuk detailnya area yang saya pegang di pembahasan yang selanjutnya aja. Nah, secara BCA sendiri, ini tentang BCA, bisa teman-teman lihat, ini untuk laporan di 2020. Ada lagi sebenarnya udah keluar laporan untuk tahun 2021, tapi belum update. Nah, mungkin yang menarik itu kalau saya lihatnya di mesin ATM. Mesin ATM dan mesin edisi kita cukup banyak. Secara ATM tuh dari ujung ke ujung kita, dari ujung barat ke ujung timur maksudnya, itu ada 18.000, dan mayoritas BCA seperti yang teman-teman tahu, kita masih adanya di kota-kota besar. Jadi kalau kadang-kadang di desa, nah itu belum ada BCA. Tapi itu aja udah ATM-nya udah 18.000. Nah, mungkin nanti ke depannya ya ATM-nya akan lebih dikit karena seperti yang teman-teman tahu, sekarang perjalanannya adalah ke mobile atau ke digital, seperti itu. Nah, visinya sendiri BCA itu menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Nah, misinya juga seperti ini, mungkin saya nggak perlu bacakan. Nah, kemudian tadi ada beberapa teman-teman kita juga masuk ke BCA. Nah, apa sih yang dilihat dari BCA, dari value seseorang? Nah, ini tata nilai dari BCA, ada fokus kepada nasabah, integritas, kerjasama tim, dan berusaha mencapai yang terbaik. Ini yang coba ditanamkan kepada karyawan BCA. Nah, fun fact-nya terkait BCA. Mungkin teman-teman sering lihat logo BCA yang di sebelah kiri, tapi teman-teman tahu nggak sih itu apa? Nah, sebenarnya itu lambang bunga cengkeh.
cengkeh itu tanaman asli Indonesia dan secara karakteristiknya untuk mendapatkan bunga cengkeh terbaik itu perlu dipupuk atau ditanam, dijaga selama 8 tahun, seperti itu. Nah, ada lagi fun fact yang menarik. Nah, udah ada pernah yang lihat postingan ini? Nah, ini postingan di-post sama wakil direktur BCA sebagai pemilik BCA juga. Nah, ini Pak Arman Hartono. Pak Arman Hartono itu pemilik dan wakil direktur BCA. Dia orangnya sederhana. Jadi pernah ketika suatu kali dia keluar negeri, ketika sepatunya rusak, yang dilakukan dia bukan lempar beli baru gitu, tapi ya udah dia ada lakban, terus dilakban aja sama dia. Ya, jadi ya ini kisah-kisah lucu lah dari salah satu wakil direktur kita. Nah, kita masuk ke struktur ya secara tadi. Di IT sendiri itu kita kebagi ke 5 grup. Nah, ada infrastruktur dan operation, ada arsitektur, ada application management, ada data IT dan digital innovation. Saya sendiri adanya di tim application management. Nah, area yang saya pegang sebenarnya di 2018 itu tadinya saya lebih banyak ke support back office. Support back office itu seperti apa sih? Seperti rekonsiliasi ATM, kemudian ada sistem pembayaran Bank Indonesia, SKN FTGS, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi di 2020 saya dirotasi ke IT R&D, application teknologi. Nah, itu ngapain? Itu tujuannya cari-cari teknologi IT terbaru dan proses terbaru di dunia IT itu seperti apa. Kemudian kita coba pelajarin, kita lihat-lihat, dan kalau emang bagus, kita coba propose ke teman-teman aplikasi lainnya. Nah, kemudian di akhir 2021 saya dititipin ya jadi PJS untuk IT integration. IT integration itu masih di bawah application management juga. Tugasnya apa sih? Jadi ada middleware. Middleware itu sebagai kayak penerjemah ya dari front end channel, kemudian dengan core banking kita, kadang-kadang core banking kita itu secara teknologi untuk pertukaran datanya masih terbatas. Nah, tugasnya middleware ini untuk melakukan translasi. Jadi kalau dari front end-nya itu kita bilang pakai JSON, nah kita format itu ke formatnya core banking kita seperti apa, atau pakai WSDL, seperti itu. Kemudian selain itu juga area yang dihandle API. Ya, mungkin teman-teman udah nggak perlu dijelasin ya kalau API itu seperti apa. Nah, kemudian di BCA itu karir IT-nya seperti apa sih? Nah, tadi untuk lulusan IT BCA, area yang terbuka itu cukup banyak. Jadi dari yang IT di tim IT sampai dengan IT yang bukan di tim IT. Seperti apa sih IT yang bukan di tim IT? Ya, kalau di BCA kebetulan bisnis analis itu di luar IT. Kemudian tester itu di luar IT. IT security juga di luar IT. Itu ada grup sendiri atau ada divisi sendiri lah. Nah, kemudian untuk yang di IT, kalau dari tadi kita lihat, ya ada developer. Developer di kita juga banyak, ada dari front end itu bisa web, bisa mobile. Mobile sendiri kan juga kebagi dari Android dan iOS. Kemudian tadi core banking kita masih menggunakan COBOL. Kemudian secara developer kita juga ada developer robotik. Robotiknya juga ada robotiknya kebagi dua. Ada scripting dan robotik yang benar-benar robot, yang tangan robot. Seperti itu. Kemudian yang cukup besar itu di IT infrastruktur. Karena IT infrastruktur di kita itu menghandle seperti network, kemudian
server itu juga kebagi jadi server, hardware, dan di atas hardware. Di atas hardware itu seperti OS, kemudian virtualisasi. Kalau sekarang ada platform seperti OpenShift seperti itu. Nah, terus ada data center operator, ada juga itu masih termasuk di IT infrastructure. Kemudian ada facility management. Facility management itu yang mengelola data center itu sendiri seperti apa. Kemudian ada data engineer, data science, dan MIS. Nah, kalau kebetulan nih sekalian promosi, kalau teman-teman di Unpar yang udah mau lulus atau yang sedang cari kerja, boleh coba dicek ke karir.bca.co.id. Nah, saya coba mulai dari industri perbankan dulu untuk mengenalkan ke teman-teman di sini seperti apa sih industri perbankan. Nah, di industri perbankan itu kita diawasi oleh regulator. Secara regulator itu ada siapa aja sih? Kurang lebih ada ada OJK, ada Bank Indonesia, kemudian ada LPS untuk menjaga suku bunga, kemudian ada card payment. Card payment itu seperti Mastercard, Visa, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga standar security, misalnya kita bilang tadi BCA punya edisi dan menerima pembayaran atau transaksi melalui edisi. Nah, itu ada standar dari PCI DSS yang perlu kita maintain, perlu kita jaga. Nah, sebenarnya secara regulator tidak terbatas di sini, tapi juga cukup banyak yang lain-lainnya, tergantung dari produk atau kita mau kerjasama dengan siapa. Seperti kalau misalnya untuk kiriman uang ke luar negeri, nah itu ada lembaga internasional yang namanya SWIFT, dan kita perlu melakukan ya penyesuaian terhadap mereka lah. Nah, terus pertanyaannya dari apa sih yang dijagain sama regulator atau sama lembaga-lembaga ini? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi pertama, kalau audit, kita ada seperti kayak ke Bank Indonesia atau OJK, kita ada audit. Kita itu diaudit secara rutin oleh Bank Indonesia setiap tahunnya. Nah, dan tidak menutup kemungkinan seperti tadi card payment itu mereka juga melakukan audit ke kita. Kemudian ada juga permohonan izin ini ke Bank Indonesia. Jadi kalau teman-teman nanya, kok BCA kalau ngeluarin fitur baru cukup lama ya, atau jarang lah pengembangan BCA. Kalau kita lihat kayak, kita sebut aja misalnya kayak Grab, atau kayak Gojek, itu sering tuh update di Play Store. Kalau BCA kok lama sih, bisa 3 bulan atau 6 bulan sekali. Ya, itu salah satunya karena kalau di BCA itu ketika kita mau mengeluarkan fitur baru ke nasabah, kita ada yang namanya permohonan izin dulu. Nah, prosesnya itu bisa memakan waktu 3 sampai 6 bulan sendiri ke OJK maupun ke Bank Indonesia. Kemudian ada juga standarisasi yang perlu kita ikuti dari tadi lembaga-lembaga yang mengatur, kemudian untuk rencana pengembangan kita melaporkannya kepada OJK dan Bank Indonesia setiap tahunnya. Dan juga ada pelaporan dokumen yang perlu kita serahkan ke mereka. Jadi kurang lebih seperti itu industri perbankan. Kalau kita lihat ada regulator, kurang lebih entitas-entitasnya seperti ini, dan item-item apa aja sih yang perlu kita sediakan ke mereka. Nah, dari item-item ini pun sering IT diajak untuk membantu menyiapkan data, baik dari data transaksi, data audit, maupun data-data seperti infrastruktur, atau kita bilang blueprint-nya seperti apa, flow-nya seperti apa. Nah, itu juga sering kita ditanyain. Nah, kita coba masuk ke topik selanjutnya, yaitu tentang microservices. Tapi sebelum kita masuk ke microservices, coba saya ingin membawakannya dari monolith. Jadi mungkin selama kuliah secara tidak sadar, saya nggak tahu kalau di Unpar sekarang udah ada topik untuk
Microservices belum, tapi kalau dulu waktu saya masih kuliah kebetulan secara nggak langsung bagaimana kita membangun suatu perangkat lunak itu lebih ke arah monolit. Seperti apa sih monolit? Nah, coba kita siang hari ini kasus yang kita ambil adalah mobile banking. Nah, kasus ini kita coba sederhanakan, fitur-fiturnya ada 4. Misalkan kita bilang ada login, transfer, inquiry saldo, dan payment. Nah, secara arsitektur sendiri yang kita ambil three-tier arsitektur, maksudnya apa? Jadi di depan ada channel, kita contohkan channel ini seperti mobile, bisa dari Android, dari iPhone, dari tablet, ataupun perangkat-perangkat lainnya. Kemudian kita punya application server dan kita punya database server. Nah, sehingga kalau kita gabungin itu kurang lebih seperti ini. Jadi dari request yang adanya dari sebelah kiri, kita lihat secara flow, misalkan dari mobile akan melalui internet ke server aplikasi kita untuk melayani login, transfer, inquiry saldo, dan payment, kemudian baru disimpan ke database. Nah, dari monolit ini atau dari kondisi sekarang ini ada apa sih yang menjadi kendala atau yang menjadi challenge lah, bukan kendala. Nah, kita bilang kasus lonjakan transaksi, misalkan seperti itu. Nah, ketika terjadi sebuah promo atau kita bilang, ya paling gampangnya promo sih, karena promo itu yang menyebabkan lonjakan transaksi terbesar biasanya. Nah, ketika terjadi lonjakan transaksi dari depan, dari channel seperti dari mobile phone, mengakibatkan apa? Mengakibatkan jumlah server yang tadinya menghandle request dari depan itu perlu ditambah. Nah, perlu nambahnya berapa? 2 kah? Atau menjadi 3 kah? Atau menjadi berapa? Nah, hal itu yang sering kita bilang kita nggak tahu, tergantung dari lonjakan transaksinya. Tapi setiap terjadi lonjakan transaksi, untuk dapat menghandle transaksi itu sendiri, kita perlu menambahkan server sebanyak itu dengan tadi kalau kita balik ke slide sebelumnya, artinya di dalam server itu ada 4 modul. Nah, 4 modul itu harus kita duplicate ke semua server, seperti itu. Nah, apa sih bedanya dengan microservices? Secara simpelnya, microservices itu kita coba membagi dari services yang ada tadi, kita bilang login, transfer, inquiry, saldo, dan payment ini tadinya 4 modul ini dalam satu server, kita coba bagi ke 3 server, misalkan seperti itu. Untuk login dan inquiry saldo ada di server sendiri, kemudian kita bilang transfer ada di server kedua, dan payment itu ada di server ketiga. Nah, mungkin teman-teman nanya, kenapa untuk login dan inquiry saldo itu ada digabungin lah dalam satu server, kok nggak dipecah aja jadi satu server sendiri, seperti itu. Nah, ketika kita mencoba memecah suatu fungsi atau suatu services dalam aplikasi kita, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, secara data, bagaimana data itu menunjukkan dari service-service ini sebetulnya mana sih yang sering dipanggil, mana yang sering diakses. Kalau kita bilang tadi, kasusnya kan tadi lonjakan transaksi karena promo. Nah, kebetulan kita lihat kalau dari promo itu fitur yang digunakan apa? Oh, ternyata beberapa company partnernya BCA menggunakan fitur transfer untuk promo tadi, tapi juga ada yang menggunakan fitur payment seperti QRIS. Jadi kita lihat, oh secara data, 2 service ini yang sepertinya perlu dipecah sendiri-sendiri ke masing server. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa 2 ini yang dipecah? Nanti kita coba lihat di slide selanjutnya. Kemudian tadi ketika kita memecah ini menjadi sebuah services, apalagi sih yang perlu kita pertimbangkan? Nah,
mungkin salah satu yang perlu dipertimbangkan adalah apakah service itu dipanggil oleh service lain atau oleh aplikasi lain. Nah, kalau service itu hanya dipanggil oleh internal tapi tidak oleh aplikasi lain, sayang nggak sih kalau kita pecah? Nah, nanti itu akan kita coba lihat juga di arsitektur selanjutnya. Nah, untuk microservices-nya secara basicnya seperti ini dulu. Bagaimana sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita memecah service-service dalam suatu aplikasi ke beberapa server. Nah, tadi kalau kita update dari arsitekturnya, jadinya kita akan punya 3 server yang kurang lebih seperti ini. Tujuannya apa? Nah, tadi ketika service dari depan itu masuk dari kiri, sorry saya pakai pointer. Ketika service itu masuk dari sebelah kiri, kemudian ke aplikasi kita, kita melihat bahwa login itu hanya dilakukan sekali pada saat awal. Kemudian inquiry saldo juga jarang sehingga dia jadi satu server sendiri. Tapi orang bisa melakukan transfer atau promo, kita bilang, misalnya kalau promonya kita batasin dalam satu hari boleh 3 kali atau 4 kali. Nah, yang terjadi itu adalah peningkatan utility di server transfer dan di server payment. Sehingga ketika server dari transfer ini naik, yang ditambahkan itu cukup server transfer dan payment-nya. Kenapa hanya server transfer dan payment? Karena kalau kita tadi balik ke arsitektur yang awal, login dan inquiry saldonya sebenarnya nggak dipakai loh. Buat apa login dan inquiry saldonya itu ditambahin server? Seperti itu. Nah, tapi tadi ketika kita bilang seberapa kecil service itu harus dipecah, nah, di sini ada garis putus-putus, yaitu kita bilang ketika kita melakukan transfer, mungkin transfer ini sebelum melakukan transfer kita akan ngecek dulu saldo orangnya cukup nggak sih, seperti itu. Sama sebelum melakukan payment kita akan melakukan inquiry saldo. Nah, saldo orangnya cukup nggak? Nah, itu kita perlu perhatikan. Jadi sebenarnya ada traffic dari server transfer itu ke server inquiry saldo. Nah, hal-hal ini yang perlu kita perhatikan. Selain dia menambah network, latency. Jadi kalau tadinya dalam satu server kan nggak ada network latency ya. Tapi begitu kita pecah itu jadi 2 server, 3 server, nah itu menjadi ada latency di network. Kemudian secara networknya jadi lebih chatty kita nyebutnya. Jadi lebih ramai lah trafficnya di network itu sendiri. Kemudian secara point of value-nya juga bertambah. Kalau tadinya kita bilang di monolith itu hanya satu server, dan point of value-nya di server itu, sekarang kita punya 3 server, kita perlu bisa memonitor 3 server ini. Karena mungkin aja ada gangguan di masing-masing server, atau di network-nya dari server ini ke server yang mana, seperti itu. Nah, penjelasan singkatnya terkait microservices dari saya akan membawakannya seperti itu dulu. Nah, dari key takeaways-nya apa? Apa yang bisa kita ambil dari microservices ini? Pertama-tama kita perlu dapat mendesain aplikasi sesuai kebutuhan. Misalkan kalau kita bilang di awal-awal pembuatan software, apakah kita sudah perlu memikirkan ini perlu microservices atau belum? Nah, pertanyaannya akan dikembalikan. Teman-teman udah punya data belum bahwa aplikasi teman-teman ini service mana yang akan tinggi? Nah, kalau belum, menurut saya sebaiknya kita mulai dari monolith dulu. Kita buat dari yang simpel dulu. Sehingga ketika nanti memang kita sudah punya datanya, baru kita coba optimalkan itu. Jadi re-arsitektur itu bukan sesuatu hal yang tabu di dunia pengembangan software. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian tadi proses dan data itu membantu kita dalam memilih arsitektur atau desain yang kita pilih seperti apa. Karena tadi ketika kita nggak punya data,
terus kita memutuskan untuk membuat ini menjadi microservice, sebenarnya ada hal-hal yang kita korbankan seperti tadi network latency, kemudian habis itu menambahkan resiko point of failure. Nah, ada lagi yang tadi belum saya sebutkan, mungkin sebelumnya kalau satu server itu kan kita bilang misalkan 2 CPU, 8 giga memori. Tapi ketika kita mecah itu jadi 3 server, ya minimal dikali 3 loh itu. Jadi ada cost infrastruktur yang perlu dipertimbangkan juga. Nah, kemudian jangan lupa untuk selalu belajar. Karena secara teknologi itu selalu berkembang dan arsitektur itu juga bisa berubah-berubah. Maksud saya gimana sih? Maksud saya lebih ke arah begini. Mungkin dulu itu di tahun 80-an atau di tahun 90-an, teknologi yang berkembang itu adalah distribute. Kemudian baru di tahun 90-an akhir atau di tahun 2000-an mulai sentralisasi. Nah, tapi dengan kita bilang arsitektur microservice, sebenarnya ini juga sebuah desain arsitektur distribute, tapi bukan model client server, tapi servernya yang kita distribute loh, seperti itu. Jadi ya kita emang dituntut untuk selalu belajar, selalu terbuka terhadap dunia IT dan mengupdate kemampuan kita. Ya, mungkin sharing dari saya untuk siang ini sampai situ aja. Saya kembalikan ke Pak Elisati. Oke, thank you, Dit. Ya, Ya, sama-sama Pak. sangat membuka wawasan kita ya, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua. Ya, mungkin ada bagian-bagian yang kita pelajari, tetapi namanya berbeda gitu ya, dan Pak Adit memberi kita semacam ini korelasi di dunia nyata gitu ya. Tadi dia singgung soal distributed yang selama ini kita kenal ya. Mari kita bertanya, sudah ada 3 orang yang bertanya dan muncul satu lagi. Saya akan tanya satu-satu ya, mulai dari yang pertama lah ya. Ini, halo Albert. Nah ini alumni juga ini. Thank you ya, sudah mau bergabung 2002. Ya ini pertanyaannya ini ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Mungkin karena tadi diawali dengan pengenalan servis dari BCA, tidak berkaitan langsung dengan microservices. Kapan nih kartu BCA langsung terintegrasi dengan sama klip BCA? Waduh, nggak ngerti saya juga ini, karena saya nggak punya kartu BCA. Dari dulu selalu harus ke CS, daftarkan dulu baru kartu kreditnya secara terpisah. Padahal kan sarannya punya kartu kredit tersebut jadi nasabah, di mana nasabah itu harus unik by nomor KTP ataupun nomor rekening. Ya, kira-kira gitu ya, Albert ya. Adit mungkin juga paham ya. Mungkin ini lebih ke arah ya seringkali kita melihatnya kok padahal kan sudah punya nomor yang unik ya. Kenapa mesti ada 2 kali SOP gitu ya atau apa? Langsung dulu, monggo, Dit. Boleh Pak. Jadi mungkin pertama ada tadi kalau kita bilang regulator tadi kan ya, industri perbankan ada step atau ada tahap-tahap yang memang kita diminta secara regulator harus comply terhadap hal tersebut Pak. Jadi seperti kita bilang gini, KYC, Know Your Customer. Nah, ini dulu itu kalau dibilang sebelum suatu bank mengeluarkan apply bank itu lewat aplikasi, sebenarnya dari BCA itu udah ada wacana ke arah situ. Tapi kebetulan ditolak oleh regulator. Regulator melihatnya ini secara KYC-nya kurang. Nah, tapi beruntungnya, saya bilang beruntung. Kenapa? Karena kalau nggak ada bank digital tersebut, mungkin prosesnya sampai sekarang masih seperti itu. Dan ketika mungkin COVID baru berubah. Nah, dengan adanya bank digital tersebut yang diizinkan seperti itu, akhirnya BCA juga diizinkan untuk
orang boleh buka rekening sekarang bisa lewat mobile loh, nggak perlu datang ke CS lagi. Nah, tapi tadi balik secara regulator ya masih ada beberapa proses yang kita perlu comply dengan mereka. Apalagi kita Bank Buku 4, kita kayak punya auditor sendiri dan itu benar-benar dijagain. Mungkin saya bisa jawabnya seperti itu. Oke, artinya sebenarnya pasti selalu comply dengan atasannya lah, OJK kayak gitu ya. Betul, Pak. Karena BCA seingat saya dari dulu itu termasuk yang selalu di depan soal IT. Ya, selalu di depan dan selalu menjadi inilah perintis gitu ya. Dan nggak mungkin dia nggak tahu bahwa satu unik identitas itu sebenarnya sudah one for all lah, pastilah gitu ya. Tapi rupanya terbentur dengan kebijakan-kebijakan di atas ya, kira-kira gitu ya. Betul, betul, I see. Pak. Nah, ya. Yang notabene taat hukum berarti. Unpar termasuk yang seperti itu. Ya, oke, thank you. Ya, semoga Albert ini bisa memahaminya. Pertanyaan dari Pak Pascal, wih, ini dosen ini. Dulu kira-kira Pak Adit tidak sadari saat kuliah, namun setelah berkarir baru disadari. Sebaiknya dikembangkan lebih serius untuk mendukung karya yang baik. Apa saja itu? Ya ini pertanyaan bagus sih. Ya, soft skill pertama, karena waktu kita kuliah kita akan fokus ke mata pelajaran tersebut. Tapi soft skill juga perlu dibangun. Hal paling basic adalah ini juga suatu challenge buat saya seperti mengisi acara webinar seperti ini gitu. Kayak kita bilang bagaimana melakukan presentasi atau hal paling basic lagi kalau kita tarik sebelum present apa komunikasi. Karena ya kebetulan background saya sama Pascal mirip, kita sekolah di SMA yang homogen, terus habis itu kita ambil komputer. Asumsi saya adalah kita mempunyai challenge di komunikasi. Karena apalagi kita sukanya interaksinya sama komputer kan, bukan sama orang. Dan pelajarannya kalau dulu kan interaksi dengan komputer, bukan interaksi dengan orang lain. Nah, jadi bagaimana kita menyampaikan ide, bagaimana kita menjual ide, hal-hal itu juga cukup penting kalau menurut saya. Nah, kemudian apalagi yang cukup penting ya, proses ya, karena dulu kalau waktu kuliah mungkin kita berpikirnya ya udah yang penting nilai akhir A gitu. Tapi begitu kerja kita nggak bisa bilang bahwa hasil akhir bagus. Hasil akhirnya yang penting programnya jalan. Karena secara proses dalam membangun perangkat lunak dalam hal ini ya kita juga perlu tahu seperti itu. Itu bagian dari proses pembelajaran. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Semoga bisa menjawab. Ya. Thank you ya. Saya tidak akan bahas ya. Saya pikir cukup clear ya, Pak Pascal. Oke. Selanjutnya ini ada berkaitan proyek apa BCA sekarang. Waduh, nanya proyek. Emangnya apakah ini mahasiswa, rekan mahasiswa angkatan 2018 ya Alfi. Mega project lagi. Waduh, emangnya mau jadi subkontraktor PCA gitu. Dan apa yang mendasari? Mungkin itu pertanyaan yang penting ya sih ya, artinya apa yang mendasari diadakannya proyek itu mungkin Pak Dita. Oh iya, tadi Pak Eli bilang kontraktor. Kita itu ada kerjasama juga dengan, saya nggak tahu, kalau saya nggak salah ini salah satu alumni Unpar juga yang punya, itu WGS. Nah, itu jadi salah satu, ini kita juga sih, salah satu, kita bilang, yang membantu ikut mengembangkan di kita. Kalau ditanya ada proyek apa, jujur aja untuk yang belum dipublish, saya belum bisa menginfokan ke teman-teman karena terkait kerahasiaan, tapi yang menarik itu kalau saya lihat adalah MyBCA. Mungkin teman-teman beberapa udah pakai M-Banking-nya BCA, nah, tapi di kita juga sudah launching MyBCA dalam bentuk aplikasi, itu seperti Android dan juga versi web. Nah,
Kenapa? Karena kita melihat secara teknologinya itu pertama di mBank masih bagus sebetulnya dan cukup reliable, bahkan sampai muncul kita bilang selentingan-selentingan lah di Twitter atau di Instagram bahwa tampilannya kuno tapi reliable dibandingkan bank digital tampilannya baru tapi sering problem. Secara project seperti itu sih yang menurut saya sedang menarik itu di MyBCA. Dasarnya biasanya apa? Jadi itu pertanyaan mungkin yang paling mungkin di apa ya? Dasar membuat. Dalam kasus MyBCA ini kita UX ya, UX terhadap nasabah. Karena kalau dilihat secara experience-nya mungkin emang berbeda ya antara mBanking yang dulu lebih mengandalkan ke fungsionalitas, tapi untuk yang baru tidak hanya sekedar fungsionalitasnya yang perlu tetap dipertahankan, availability-nya, tapi juga UX bagaimana nasabah dalam menggunakannya itu juga perlu ditingkatkan. Terutama nasabah-nasabah milenial ya, UX-nya beda ya dengan yang betul. Gua ya. Kalau saya yang penting jalan gitu ya. Oke, good. Ya, jadi kalau UX-nya itu milenial mungkin perlu sambil Twitter gitu ya. di mobile banking ya. Oke, kita lanjut. Semoga ya Alfi ya bisa mendapatkan inspirasi ya. Lanjutan berikutnya nih dari Jelvin Firia alumni nih ya. Pak Adit, ketika memecah server, nah ini berkaitan dengan microservices, bagaimana sebaiknya kita mengatur sesi dari user? Contoh, ketika user login, request ke microservice, kemudian selanjutnya ketika melakukan transaksi, verify integrity data user tersebut yang sudah login sebelumnya. Nah ini tadi sempat ada sih, tapi silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Eli. Ini jujur aja saya nggak bisa jelasin secara detail, tapi kurang lebih ada sesi itu kan kita bungkus seperti OAuth ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita bilang kita pakai OAuth, nah dari sesi itu kita bungkus ke OAuth, jadi ya itu kita kirimkan ke nasabah sehingga ketika nanti nasabah itu request sesuatu dari depan ke tempat lain, nah OAuth itu tetap dibawa, atau kita bilang key-nya lah tetap dibawa, kuncinya tetap dibawa. Nah, di server itu nanti akan tetap menghandle atau mengecek ke server autentikasi kita. Nah, ini balik lagi modelnya mau model autentikasinya dibuat menjadi service atau di tiap server akan punya model autentikasi untuk ngecek lagi ini gitu. Itu akan sangat variatif sih, tapi mungkin seperti itu. Ya. Dari penjelasan tadi berarti kirim ke nasabah, pas di servis lain tetap ada pengecekan ke bagian yang tadi memberi. Ya, sederhananya kurang lebih begitu, Pak. Kira-kira gitu. Jadi ya oke. Jadi tidak selalu hanya berpatokan pada yang dari nasabah, yang juga notabene sudah diberi sebenarnya dari awal kan? Iya. Ya. Oke. Recheck ya, seolah-olah begitu ya. Jadi dari nasabah itu kayak request key, terus kita balikin. Mungkin kalau Pak Eli analoginya kayak three handshake ya Pak. Dari depan. Nah, ada konfirmasi. Betul. Dan ada request dari depan, dari belakang kasih respon, tapi respon itu nanti sebenarnya dipakai lagi untuk membungkus request-request selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Tidak percaya 100% dari yang datang ya. Iya. Ya oke, thank you. Itu mudah-mudahan Jelvin cukup jelas dan banyak variasinya ya Pak Adit ya. Banyak variasinya Pak. Oke, setidaknya satu ya. Oke, thank you. Andri nih, ini BTI nih, bener ya. Mudah-mudahan ya Pak Andri, Mas Andri. Halo Pak Adit, apa kabar? Apakah BCA sudah menggunakan sistem cloud? Atau masih on-prem katanya? Apakah sudah dimigrasikan kalau sudah ke cloud? Masih journey Pak, baru mulai start. Jadi kebetulan kan di kita
dijagain juga sama regulator untuk hanya boleh menggunakan cloud dalam negeri. Nah, kebetulan cloud dalam negeri itu baru mulai bermunculan akhir 2019 atau 2020. Kemudian ya yang gede-gede kan baru mulai masuk di 2020 dan akhir 2021 tuh. Nah, kalau di kita masih journey ke arah situ sambil mempertimbangkan atau minta izin ke regulator mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi masih penjajakan, journey gitu ya. Oke, sip. Ya. Cukup ketat juga ya BCA ya. Dari regulatornya cukup ketat, Pak. Tapi habis itu Lebih ke kebetulan kan di regulator ya. kita, iya betul. Tapi di kita kan juga ada divisi risk management. Jadi agak sedikit mendahului ya. Nah, kalau divisi risk management itu dia melihat resiko dari internal sendiri. Jadi mungkin secara BI, kita bilang secara regulator kita BI gitu. BI sudah mengizinkan untuk menggunakan cloud, tapi secara risk kita mempertanyakan keamanannya seperti apa sih? Apakah kita sudah punya teknologi untuk mengamankan itu? Kenapa mereka nanya begitu ya? Mungkin berita paling gampang adalah misalkan kita bilang di Eropa atau di Amerika ada data center yang didenda karena ternyata data nasabahnya bocor. Nah, pertanyaannya kalau itu terjadi sama kita seperti apa? Karena kita nantinya kan perlu mempertanggungjawabkan itu ke regulator kita. Ya, kebayang. Oke, yang berikutnya Mas semakin mendalam nih, Pak Raymond nih. Ya, bagaimana gambaran proses sinkronisasi data? Nah, ya tentu antar device ketika servicesnya disebar ya, menjadi mikro-mikro terus disebar dalam server yang berbeda-beda. Monggo. Nah, ini cukup menarik ya, karena kalau tadi yang saya coba jelaskan adalah microservice secara basicnya, dan yang beberapa di BCA coba gunakan. Tapi kalau kita lihat variasinya ada lagi yang microservices itu di mana setiap services itu punya database masing-masing. Nah, dalam kasus kita atau di internal kita masih menggunakan satu database. Nah, jadi itu nggak terlalu rumit untuk kita karena kita bisa melihat ke database yang sama. Tapi yang mungkin ini untuk teman-teman sebagai tambahan pengetahuan, ada entitas lain yang menggunakan model setiap service itu punya database masing-masing. Nah, tadi betul pertanyaannya dari Pak Raymond mungkin ya. Ketika sudah seperti itu akan bagaimana? Ya, itu akan jadi lebih complicated. Itu menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan, apakah database-nya perlu dipisah atau digabung. Seperti itu sih. Ya, jadi BCA sekarang berarti confirm ini ya, artinya masih satu ya? Secara database kita masih satu. Terintegrasi ya, ya. Bukan artinya fisikal ya, dalam pengertian fisikal ya, bukan. Bukan ya, betul. Nah, karena pertanyaan selanjutnya dari Jian Han bertanya, dari tadi justru yang banyak yang diperbanyak itu adalah application-nya, di bagian servernya yang diperbanyak. Database-nya kesannya sepertinya tidak berkembang. Begitu ya, kira-kira ya. Nah, ini balik lagi, Pak. Ini cukup menarik karena ketika kita mendesain sebuah aplikasi, kita nggak bisa melihatnya itu hanya dari application server. Nah, kita perlu melihatnya end to end. Nah, kalau saya coba menjawab pertanyaan ini lebih ke arah ini. Di database itu ada proses apa? Kalau di database itu tidak ada proses, ya database-nya kan harusnya nggak berat ya. Jadi untuk apa database-nya diperbanyak? Kecuali kalau emang di dalam database itu ada PL SQL. Jadi ketika kita mau masukin data atau mau inquiry data itu diproses dulu sama database, baru insert, update, delete seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya artinya ada kemungkinan database-nya perlu diperbanyak. Nah,
Mungkin pertanyaan menarik selanjutnya kalau tadi ditarik, tadi yang saya jelaskan di webinar ini lebih ke arah application server yang diperbanyak, kemudian pertanyaan ini lebih ke database-nya, tinggal satu lagi nih, dari front end-nya sendiri seperti apa? Nah, mungkin teman-teman tahu kalau sekarang itu ada teknologi yang seperti Vue.js, Angular, atau React. Nah, itu bisa dimanfaatkan kalau dari segi yang application base-nya server base. Nah, itu kan mereka membantu untuk menggenerate komponen atau menggenerate UI di sisi device nasabah atau di sisi browser lah kita bilang seperti itu. Nah, itu kan juga membantu application server sehingga kerjanya tidak perlu seberat itu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif kalau kita bilang. Jadi tiga-tiganya tuh bisa dipecah-pecah sebenarnya. Tapi bagaimana kita menentukan mana yang perlu dipecah, tadi kita balik ke data apa yang kita punya. Oke. Ya, tadi juga pertanyaannya berkaitan database selain kok kesannya satu, juga apakah kalau terjadi bottleneck, kan biasanya dulu distribusi database atau database yang dipecah itu biasanya kan untuk mengurangi itu. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya dengan yang tadi itu, bahwa kesannya cuma satu gitu? Oke. Satu database itu dalam konteks ini satu aplikasi, satu database. Tapi kan kita lihat secara database itu tadi monitor atau datanya seperti apa sih? CPU-nya sebesar apa, memorinya sebesar apa, terus I/O-nya sebesar apa. Perlu nggak database itu diperbanyak? Nah, tapi pertanyaannya lagi, tadi challenge-nya ketika kita perbanyak database, bagaimana kita membuat reporting dari dua database yang berbeda. Kita bilang misalkan pakai teknologi, kalau di database itu kalau yang sama ada link database misalkan seperti itu. Tapi dengan kita melakukan link database itu jadi lebih berat loh sebenarnya secara performance. Nah, hal-hal itu juga perlu kita pertimbangkan sih, Pak. Oke. Ya, semoga ini Janhan mengerti dapat ya. Oke, ada pertanyaan. Nah, ini mungkin apa pujian atau semacam koreksi? Kenapa user interface dari BCA Mobile itu terlebih kesannya sederhana? Ini bisa juga itu simple dalam pengertian pujian. Ya. Pertanyaan, aduh, ya. nggak rame amat. Monggo. Ya tadi mungkin seperti yang saya jelaskan, kebetulan kalau BCA Mobile kan udah dari tahun 90-an. Nah, di mana modelnya lebih ke fungsionalitas lah. Jadi benar-benar lebih sederhana dan yang dipakai masih bukan icon kan, lebih ke arah button gitu. Nah, ya, jadi kalau ditanya kenapa lebih sederhana, mungkin pas lagi waktu itu pada zamannya emang yang diutamakan itu fungsionalitas. Sedangkan jika kita bilang aplikasi banking yang sekarang itu lebih ke UX. UX itu seperti apa sih? Jadi mungkin tanpa orang melihat judulnya atau title di bawahnya itu menu apa, orang dengan melihat gambarnya aja udah bisa tahu bahwa itu menu apa. Dan bagaimana dari UX itu kan sebenarnya yang dituju bagaimana tanpa perlu diajarkan orang itu udah bisa tahu cara menggunakan aplikasi kita. Kalau sekarang lebih ke arah situ. Atau itu yang dituntut dari UX loh. Ya, semoga bisa menjawab. Ya, ngerti. Ya, semoga juga kawan-kawan yang bertanya, masih ada pertanyaan berkaitan dengan microservice, tapi ini tanya dulu memang, karena mungkin tergelitik. Wah, masih pakai COBOL. Kenapa nggak migrasi? Bukankah kalau migrasi, bagaimana cara migrasinya nanti kalau ada teknologi baru gitu ya. Terus bukankah teknologi sekarang kan sudah banyak juga yang baru-baru yang notabene experience juga dengan para engineer-nya kan, para developer-nya, para database. Itu kenapa masih COBOL? Nah, itu COBOL itu tahun 87 saya sudah main-main. Masih. Ya, apa alasannya Pak Adit? Jadi alasannya lebih ke arah begini mungkin Pak.
setiap teknologi atau bahasa pemrograman itu punya pro cons atau punya keuntungannya masing-masing lah. Jadi ya kita tahu ada keunggulan dan pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi yang kita tahu bahwa semakin low level itu secara performance akan lebih baik. Tapi secara interaksi atau cara kita ngodingnya akan lebih sulit. Seperti itu. Paling gampang kita bilang bahwa C itu lebih cepat dari Java. Tapi orang lebih suka menggunakan Java atau turunannya sekarang dibandingkan C atau C++. Kenapa? Ya tergantung apa yang diincar. Apakah dari developer itu mengincar bagaimana kemudahan dalam mengoding atau dia memerlukan performance seperti kalau C itu kita bisa mengakses sampai titik poin memori tertentu loh. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Ya, yes. Jadi COBOL masih apa istilahnya? Simple. COBOL masih simple. Simple itu inilah, artinya develop di database-nya ya, dibanding membangun sebuah hal yang rumit yang mungkin terlalu banyak lapisannya kali ya dengan sekarang gitu ya. Nah, kalau itu saya sulit berkomentar karena sama kalau orang C disuruh ngoding Java nanti dia bilang enggak lebih simpel sih gitu. Oh iya benar juga. Kalau orang Java disuruh ngoding C, enggak ini apa sih ngatur-ngatur memori, alokasi gitu. Ngapain balik gitu ya? iya. Ngapain pakai pointer segala gitu katanya. Kan yang penting ya udah saya dapat memori gitu dari tipe data yang ada gitu ya. Oke. Walaupun ada efek ke performance nanti. Ya pasti ya. Oke. Dan itulah pilihan BCA sampai hari ini ya. Ya. Thank you konfirmasinya. Itu memberi satu ini penegasan. Kadang-kadang nggak mesti harus berpindah sebenarnya. Betul begitu? Mungkin kalau kita mau berpindah, benefit apa sih yang kita dapatkan dari perpindahan itu? Dan cost-nya sendiri untuk perpindahan itu bagaimana? Oke. Oh, sama satu lagi keuntungannya kalau yang dalam kasus COBOL lebih ke arah COBOL itu kan kalau di kita jalannya di mainframe ya Pak. Nah, pertanyaannya adalah satu CPU mainframe itu equals dengan berapa CPU server x86? Ya. Nah, itu perlu jadi pertimbangan. Nah, tadi ketika kita bilang 1:100, artinya satu core di mainframe berbanding dengan 100 CPU di x86 menambahkan resiko point of failure. Misalkan kita bilang seperti itu. Nah, terus perlu nambah minimal berapa? Kita bilang 4 server. 4 server dengan 2 soket, minimal per soketnya 32 atau 20 berapa sesuai dengan kondisi terakhir. Nah, itu kan juga perlu diperhitungkan secara besaran server dan lain-lain ya. Jadi benar-benar banyak hal yang perlu kita pertimbangin lah. Oke. Thank you. Ini pertanyaan terakhir nih karena kita waktunya 2 menit lagi mestinya dari mahasiswa saja deh ini dan memang agak berbeda. Ini berkaitan tadi dengan soal diperbanyak titik gitu ya. Pertanyaannya adalah kalau begitu berarti kemungkinan bisa masalah dengan security. Selama berjalan BCA dalam penerapan microservices, apakah pernah mengalami breach di bidang security ini ya? Terutama tadi waktu memecah dalam beberapa service, microservice. Silakan. Nah, untungnya belum, Pak. Tapi betul, menambah atau kita bilang salah satu hal yang perlu diperhatikan dari apa kita bilang setiap arsitektur lah, sebenarnya tidak hanya microservices itu adalah security-nya, dan di BCA itu menjadi salah satu hal yang menjadi concern utama kita. Nah, ya tadi kalau dilihat perlu dilihat secara arsitektur dari data center itu sendiri, bagaimana kita pertama membagi data center kita, ada yang menghadap ke internet, ada yang tidak bisa diakses dari internet, terus bagaimana kita memasang firewall, terus setelah firewall ada fitur-fitur keamanan apa lagi. Nah, itu sangat
membantu untuk mengurangi resiko bridge. Nah, tadi salah satu pekerjaan kebetulan di tempat divisi enterprise security kita seperti itu juga, dia melihat perkembangan di luar itu ada bridge apa, dan mereka akan menganalisa ke internal kita. Jadi kita sama-sama kolaborasi antara developer IT dengan tim enterprise security kita. Oke, thank you. Saya pikir pertanyaannya pasti banyak ya, menarik ya. Tapi saya melihat di sini bahwa setiap organisasi tertentu dengan IT tertentu pasti punya kebijakan-kebijakan tertentu dalam mengambil keputusan-keputusannya. Kenapa COBOL, di tempat lain malah cepat-cepat berubah. Itu sih urusan dedicated perusahaan ya. Saya pikir begitu. Tapi menarik dapat ilmu kita ya, kawan-kawan, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi dunia real itu dan dunia teori yang kita pelajari, semoga ini memberi wawasan ya. Jadi thank you banget lo Koadit sudah mau singgah ke Unpar, alma maternya, dan sangat memberi wawasan ya, sangat memberi. Sorry, Gimana, Bu Mariska? Diminta aja milih 2 pertanyaan yang paling menarik. Masa kita yang milih, Pak? Coba Pak. Oh gitu, Pak. Jadi kita minta Pak Adit aja yang memilih, atau gimana? Atau saya yang memilih? Oh, kalau Bapak pilih, itu tetap nanya Pak Adit cocok nggak gitu. Pak Adit aja saya pilih Pak. Siapa Pak yang paling bagus Pak? Saya tadi mikirnya ada 2 sih, sudah ada 2. Tapi yang silakan kalau Pak Adit. Tadi saya yang pertama, yang jelas pertama kalau menurut saya ya tadi rekan-rekan audiens yang hadir ya, 2 penanya atau 2 pertanyaan akan dipilih ya, seperti tadi saya katakan. Menurut saya berkaitan dengan security tadi itu menarik ya. Ya, itu pertama ya, karena berkaitan dengan microservice ketika dipecah itu ya itu pasti ada konsekuensi security dan itu mesti diperhatikan. Itu menarik itu dalam konteks microservices ya. Oke. Tapi juga ada yang lain ya, yang menurut saya pikir ya kita utamakan dulu mahasiswa lah. Yaitu berkaitan dengan pembagian arsitektur tadi ya, aplikasinya dipecah dikembangkan, tapi database-nya kesannya cuma 1. Berarti bottleneck-nya gimana gitu. Itu sih kalau menurut saya 2 pertanyaan yang cukup ini ya. Ya. Dari mahasiswa ya, jangan dari alumni lah kalau alumni ya. Gimana Pak? Setuju ya? Betul. Setuju ya. Jadi Oke, jadi 2 penanya dengan pertanyaan yang tadi lah yang akan katanya nih oleh-oleh dari VP gitu. Oleh-oleh dari Koadit ya. Jadi tadi siapa tuh? Yang pertama itu Saul dan yang kedua itu Jianhan. Bener ya? Betul. Ya. Jadi akan dapat souvenir dari BCA. Ya, nanti dihubungi sama siapa? Ibu Mariska ya. Oke, kawan-kawan, sudah agak lewat sedikit. Terima kasih untuk perhatiannya, atensinya. Bagi kawan-kawan yang akan sholat kan tentu mesti harus izin. Silahkan. Tetapi saya mau menutup acara ini dengan sekali lagi berucap terima kasih kepada Pak Aditya. Semoga sukses ya. Ini sangat memberi inspirasi dan juga bukan hanya ilmunya, juga bagi rekan-rekan mahasiswa ya. Rupanya informatika bisa juga jadi VP ya. Informatika Unpar maksudnya. Bagi rekan-rekan lain, alumni ada beberapa saya lihat di sini ya. Ada Albert, ada tadi Viria, ada beberapa yang lain nih. Siapa nih? Andri ya, selamat bergabung. Thank you sudah bergabung kepada kita hari ini. Siapa lagi nih yang Rifki, alumni juga ini ya. Siapa lagi? Thank you ya. Oh, Raymond 2010 ya. Ya benar ya, alumni juga. Ya, oke.
Acara kita hari ini kita selesaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, Pak Adit yang sudah menjadi narasumber kita. Dan jika ya tadi Pak Adit menitip, jika ada apa-apa silakan ke LinkedIn ya. LinkedIn, akun LinkedIn Pak Adit. Thank you, selamat siang, sampai ketemu di webinar kita berikutnya ya, yang selalu hadir. Dan jangan lupa subscribe di Instagram kita, kawan. Ya, Adit. Oke, terima kasih Pak Eli dan teman-teman. Thank you banget semua Bapak Ibu. Thank you. See you. See you. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Marika. Thank you. Thank you, Chandra. Ya, Dit. Makasih, Dit. Sehat-sehat ya. Bye. Ini ada Teresa Magira juga. Oke, Andri, selamat siang. Kawan-kawan alumni yang sudah bergabung nih. Oke. Oke, saya izin live ya Pak ya. Ya, Pak Adit, monggo. Mari Pak. Sehat-sehat ya. Ya, sama Pak. Ya, makasih.